1, 2, 3, 4, 5. Welcome, welcome, welcome. Sekek 2, 3, 4, 5. Welcome, welcome, welcome. Bapak Kadip Hukum KPU Kabupaten Lombok Utara. Oke, selamat datang di podcast Amadim Bronges. Kita sedikit ngulik tentang tahapan ini Pak Kadip ya. Tahapan pemilihan 2024 di mana sekarang sudah mulai para calon memasang banner, poster dan lain sebagainya. Sampai di mana sekarang tahapannya nih? Untuk tahapan sampai dengan saat ini kita dalam fase pemutahiran daftar pemilih, di mana yang lebih kita kenal dengan tes coklit. Yap. Kawan-kawan pada hari ini sudah memasuki hari ke-7 bahkan. Hari ke-7 ya. Dari tanggal berapa mulai sampai tanggal berapa? Kalau menurut jadwal memang ada perubahan dari aturan terdahulu karena ini memang disesuaikan dengan alotnya perdebatan tentang penetapan TPS. Sehingga kita otomatis menyesuaikan dengan PKPU terbaru. PKPU berapa itu tentangnya? Yang terakhir itu PKPU 7. Siap. Berarti tahapannya coklit. Sekarang coklit sedang berjalan. Tapi memang ada informasi-informasi tentang coklit, apalagi ada temuannya Bawaslu misalnya ada 22 kakak yang tidak mau dicoklit. Ini gimana? Benar apa tidak ini? Dari media ya kami juga menerima informasi. Memang dinamis ya permasalahannya dan kompleks. Mulai dari secara administratif yang kita temukan bermasalah, kemudian ada ini kan minat warga secara person kadang-kadang ini susah kita intervensi ya. Sehingga mungkin belakangan kaitannya dengan isu itu kita akan memperkuat rencananya, akan menyusun rencana untuk penguatan sosialisasi dan pendidikan pemilih di lokasi yang berapa persen warga yang sudah dicoklit dari bayan terus kemudian sampai dengan pemenang? Sejauh ini terakhir informasinya kita nomor urut 2 se-NTB. Masya Allah, ya, keren. Estimasinya 60%. 60% ya. Nah, soal coklit ini kan memang menjadi pasti ada masalahnya. Masalahnya seperti yang saya sampaikan tadi itu soal adanya warga yang tidak mau dicoklit karena alasan tertentu. Apalagi kemudian yang beredar di isu-isunya karena udah dapat RTG ini gimana nih? Terus kemudian gimana caranya supaya mereka juga mau dicoklit ini, yang nggak mau dicoklit ini? Baik Bang, ini memang tantangan buat kita dan mungkin bisa jadi ketika nantinya permasalahan ini kita selesaikan dengan baik, ini akan menjadi good practice juga. Pertama mungkin dari sisi manajemen kerja. Benar. Kita harus dinamis, artinya kita menyesuaikan dengan kebutuhan. Sehingga rencana kerja kita akan planning bahwa pendataan ini harus dibasis dengan sosialisasi. Dan itu memang instruksi juga dari pusat bahwa pendataan kali ini harus berbasis sosialisasi. Sehingga refleksi kita, kemudian kita akan planning tahapan pendataan ini dengan lokus-lokus yang kiranya minim partisipasi dan bermasalah. Itu yang menjadi stressing kita untuk penguatan sosialisasi dan pendidikan. Sosialisasi berarti sudah dilakukan ya dalam perjalanannya. Sejauh ini memang sudah kita lakukan, namun dalam rentetan kebutuhan sosialisasi ini bahkan sampai selesai pun masih kita akan lakukan. Benar. Nah, data yang ada di DP4 ya, setelah disinkronisasikan dan sebagainya itu berapa yang mau dilakukan? Jumlahnya Mas. Sekarang ini untuk sampai pada nantinya menjadi DPT kan, ini sekarang berapa ini jumlah keseluruhannya? Memang ini leading sektornya Datin gitu. Sejauh ini memang kita sudah ada berita acara penetapan TPS, kemudian berapa jumlah pemilih kita yang laki dan perempuan. Kemudian di situ ada juga terkait dengan
jumlah pantarlih yang kita butuhkan. Nah, cuma memang sejauh ini jumlahnya Ya. itu belum. Oh ya, satu pantarlih berapa ini wajib pilih yang diaduk sekarang? Kalau menurut ketentuan secara nasional, ini kita ada peningkatan ring 600. 600. Nah, tetapi ada kebijakan real hasil dari debat di pusat bahwa di setiap provinsi itu punya level-level yang berbeda. Berarti satu TPS sekarang 600 atau berapa? Disesuaikan kalau kita itu sekitar 400. 400-an per satu TPS sekarang ya. Berarti pantarlih satu TPS satu pantarlih sekarang. Iya. Kalau misalnya dia di atas 400 itu 2. Oh, itu 2 ya. Oke. Nah, ini kan pasti ada ganda kan seperti biasa lah kan. Kita menemukan kegandaan, ada yang meninggal hidup kembali, atau kemudian TKI TKW kita. Itu gimana proses? Apakah sama seperti pemilihan-pemilihan sebelumnya atau seperti apa? Pada prinsipnya dalam pendataan ini kita kedepankan prinsip utama itu de facto, de jure. Ada jure ya, de jure. Jadi legal formil yang kita kedepankan, hukum yang kita kedepankan. Ya. Harapannya dengan mengedepankan formil itu kita dapat dengan mudah melakukan pertanggungjawaban dan istilahnya dapat akuntabel, akuntabel. Kemudian memang ada sisi lemahnya ketika kita kemudian mendepankan de jure. Kalau bahasa kami biasanya ibarat kita pakai kacamata kuda, Bang. Kita susah toleh kiri toleh kanan, padahal di sekitar kita masih ada yang terabaikan. Siap. Sehingga secara ilmiah bahasanya, ketika kita mengedepankan hal yang pasti atau kepastian secara hukum, maka ada sisi keadilan yang akan kita abaikan ketika kita melihat empirik. Ya, itu kebiasaan karena berbicara de jure, de facto dihilangkan. Padahal faktual di lapangan itu kan dia adalah penduduk asli, dia punya KTP, bukan punya KTP, tetapi dia tidak punya KTP secara administrasi di adminuknya kan dia tidak punya. Akhirnya kemudian tidak mau dilakukan faktualisasi alias coklit itu gimana itu? Cara mensiasati supaya semuanya masuk karena kan ini soal hak nih kan. Soal hak ini. Nah, itu yang gimana itu? Baik. Memang urgensi coklit ini sebenarnya krusial karena kita bisa mengatakan itu ujung tombak dari penyelenggaraan pemilihan. Karena di situ kita akan memperjuangkan menentukan hak konstitusi warga negara kita. Tapi kan problemnya selalu kemudian berbicara jurnya, kan? Padahal faktualnya harus semua masyarakat itu memiliki hak untuk itu, kan? Itu coba dijelaskan dulu. Biar masyarakat kita ini memahami bahwa jangan sampai kemudian ketika soal pemilihan orang yang harusnya kemudian mendapatkan hak itu tidak mendapatkan hak karena soal administrasi atau soal regulasi yang kemudian dilakukan oleh teman-teman KPU. Baik. Untuk itu dalam bintek yang kita tekankan pada sumber daya tim kita di bawah, khususnya Pantarlih kemarin, dalam bekerja kedepankanlah prinsip kehati-hatian karena memang ini krusial menyangkut hak konstitusi warga negara kita. Untuk keluar dari masalah yang disampaikan tadi, kita kemudian akan merujuk pula lingkup kewenangan yang kita miliki. Nah, kita juga harus realistis karena pertanggungjawaban juga harus realistis. Ya, benar. Artinya, ketika memang ada ruang dari sisi kewenangan yang kita miliki untuk membijaksanai atau mendiskresi itu, mungkin bisa kita lakukan. Tapi harusnya ada diskresi ya. Ketika kemudian itu memang de jure, tapi faktualnya itu ada manusianya atau orangnya, itu harus ada diskresi itu. Cuma dalam kenyataannya dari normatif. Nah, ini yang harus kemudian ini disampaikan kepada di pusat lah, bahwa jangan sampai kemudian ini terabaikan semua. Kasihan masyarakat kita yang kepingin kemudian ada pemimpin baru, pilihan-pilihannya dia, tetapi tidak bisa melakukan haknya untuk kemudian dia datang ke TPS. Kemudian selain itu, Bang, kita juga tidak bisa berpangku tangan begitu saja untuk menyikapi kelemahan dari sistem yang ada. Kita manfaatkan sisi kreasi dengan sedapat mungkin tidak melampaui kewenangan. Ya. Dengan cara ada
formulir-formulir khusus. Kan ada ya formulir untuk menyatakan sebagai bagian dari inilah administrasi yang harus dilakukan. Tetapi memang agak susah juga karena begini, beda nanti oleh pengawas pemilu juga akan berbeda pandangannya, sehingga kemudian ini akan dibenturkan begitu saja, terbenturlah begitu. Di lain sisi penyelenggara namanya KPU itu melakukan regulasi yang ada, tetapi di sisi lain Bawaslu dia punya regulasi yang lain tentang ini, pemahaman-pemahaman atau pemaknaan-pemaknaan itu. Ya istilahnya perbedaan persepsi penafsiran mungkin ya kembali lagi mungkin pada asas ketika permasalahan secara normatif itu mentok, secara antinomi katakanlah seperti itu, atau mungkin kabur bahkan mungkin ada yang kosong normanya, maka kita kedepankan asas. Ada ya bagaimana ketemu antara dua penyelenggara ini mungkin kan bisa secara teknis ya mungkin ngopi bareng ngopi bareng harus itu memang ya namanya satu payung penyelenggara ini walaupun kemudian kepalanya berbeda tetapi memang harus ada rule itu ya, harus ada pemahaman yang sama yang kemudian kalau bisa itu diselesaikan harus selesaikan dengan baik. Mungkin saya perlu menambahkan juga satu Bang, di sisi lain penyelenggara itu tidak bisa bekerja sendiri. Dan secara normatif juga selain undang-undang yang spesifik mengatur kepemiluan, ada undang-undang yang lain. Benar. Itu juga kita berikan pemahaman-pemahaman kepada SDM kita di bawah bahwa selain undang-undang pemilu atau lex spesialis, ada juga undang-undang yang berlaku secara umum ya. Dan juga sebenarnya ada lex spesialis juga. Sebenarnya misalnya ketika kita berhadapan dengan tentang kerahasiaan data pemilih. Benar. Kita harus merujuk. Masih sekarang berbintang atau dihapus tidak ada. Cuma kita tekankan secara substantif bahwa kerahasiaan data pemilih itu diatur dengan undang-undang yang sebenarnya tidak jadi soal. Kalau semua penyelenggara sebenarnya harus sama saling terbuka sebenarnya kan. Tapi ya memang itu ketentuan yang berlaku sekarang ya, sehingga kemudian apa pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu itu bisa selesaikan sebenarnya. 60% sudah terlaksana template ini. Terus kemudian kendala-kendalanya misalnya ada yang tidak bisa ditemui, yang mungkin kemudian petugas pantarlihnya dengan kesibukannya atau masyarakat dengan kesibukannya pergi ngaruh, pergi ke sana kemari, pergi ke kerja dan lain sebagainya. Ini menjadi tantangan besar buat pantarlih. Nah, dalam target pemenuhan per tanggal yang sudah ditentukan itu harus clear semua kan. Harus teradministrasi semua. Itu ancang-ancang itu sudah dilakukan nggak oleh KPU? Jadi begini, kita itu memang butuh kreasi. Kita butuh kreasi. Secara normatif memang alur perencanaan pelaporan itu 10 hari. Tetapi kita kreasikan di bawah. Kita bahkan 2 hari. Per 1 hari sebenarnya. Makomnya untuk efisiensi kita tambah 2 hari. Tapi hajatannya untuk 1 hari. Jadi updating progres pelaporan itu tetap dilakukan setiap hari. Dalam mengeksekusi ini tentunya berdasarkan planning, Bang. Yang utama dalam berbirokrasi atau bekerja bersama itu kan ada manajemen. Unsur terpenting dalam manajemen adalah planning. Sehingga planning itu langkah awal kita. Kita menekankan bahwa setiap TPS harus mempunyai planning terhadap sumber daya di bawah. Target pencapaian segala macam. Target jangka pendek itu diurai. Berapa jumlah sekarang wajib pilih di KLU? Nah, ini belum. Sebenarnya sudah ada. Mohon maaf ya saya karena TPS masih sama jumlahnya? Ini kalau TPS ini 510 sekarang. Karena bertambahnya atau berkurangnya dari yang kemarin. Nah, ini yang menjadi itu juga tanda tanya. Tren kita ini pemilihnya bertambah. Tapi malah justru TPS-nya berkurang. Karena memang dia regulasinya menyatakan kalau di pemilihan 2024 kan berbeda jumlah daftar pemilih kan ya. Nah, soal ini yang menjadi problem yang selalu kemudian menjadi pertanyaan ketika kemudian ada coklit kan, kita tidak tahu bahwa termasuk administrasi berbicara de jure, de facto kan. Nah, kebiasaan kita kan ini merari atau menikah, yang sudah menikah, yang pernah kawin lah bahasannya aturan itu kan, itu boleh memilih itu.
Boleh. Boleh memilih walaupun kemudian umurnya. Oke. Umurnya di bawah 17 tahun kan. Tapi kan dia boleh menjadi wajib pilih karena dia sudah kawin. Oke. Nah, norma-norma ini yang kemudian itu bisa mungkin dijelaskan oleh Pak Kadip Hukum soal itu, karena kebiasaan kita ini kan agak susah juga kalau bicara itu kan. Susahnya dalam arti kita berbicara de jure, tetapi dia tidak punya faktualnya, sehingga kemudian BKTP, atau berapa umurnya. Tapi saya sudah menikah nih, dan bilang kan gitu. Kalau bahasan saya dulu, yang penting dia sudah melecok sudah gitu. Itu gimana sekarang? Yang lain. Ya, gimana? Jadi begini Bang, itu istilahnya pendewasaan. Jadi sambil diminum kopinya, Bang. Ada istilah handlicting dalam teori hukum, bahwa dalam kondisi tertentu pendewasaan atau didewasakan lah istilahnya, walaupun umurnya belum cukup secara hukum, tapi dianggap cukup istilahnya. Itu berlaku juga ternyata di dalam penyelenggaraan ini. Bahkan secara normatif sudah dituangkan pernah menikah, sudah menikah kawin ya. Kawin. Nah, jadi memang akan menjadi permasalahan kompleks ya di bawah, kaitannya dengan persepsi kita tentang menikah atau persamaan persepsi kita tentang menikah. Kemudian kalau kita merujuk kepada lex specialis, tentunya yang menjadi lex specialis kaitannya dengan urusan kawin ini kan. Ada departemen agama, benar. Ada undang-undang pernikahan. Secara pengertian saja, yang namanya menikah yang diakui oleh negara secara formal ya harus cukup umur dan harus ada akte nikahnya. Kemudian dalam praktis ketika itu kita temukan di lapangan menjadi masalah, kita kembalikan kepada konsistensi logis bahwa kita jujur. Setidaknya dia harus menunjukkan bukti atau dokumen bahwa dia pernah menikah. Walaupun di bawah umur mungkin ada jalur dispensasi nikah. Tetapi tentunya ini juga masih kurang kami rasa. Walaupun secara normatif kami cukup sampai di situ. Kalau dilihat dari sisi kewenangan. Tapi kami akan melakukan kreasi bahwa kita sadar bahwa ini hak pilih orang, hak pilih selamatkan. Kami tetap akan menampung itu dalam formulir khusus. Nanti akan kita sandingkan dengan leading sektor. Ada komunikasi atau ada koordinasi dengan pihak Dukcapil misalnya terhadap itu. Karena begitu, karena soal-soal ini kan menyangkut memang, apalagi bicara pemilihan atau pilkada ini kan menjadi sesuatu yang sangat seksi gitu kan. Karena satu suara itu kan sangat menentukan. Sangat menentukan, dan harapan kita kemudian KPU ini bisa memaksimalkan pekerjaannya lewat coklit ini, tahapan coklit ini, sehingga nanti menghasilkan daftar pemilih tetap yang memang benar-benar faktual. Jangan kemudian hanya, karena kan banyak contoh TKW misalnya. Apakah kemudian dia akan kita tanyakan kapan dia pulang, dia datang mencoblos enggak gitu kan itu. Nah, itu juga kan dicoklit gitu kan. Terhadap nanti apakah kemudian dia datang pulang atau tidaknya, kan itu udah jadi soal. Cuman memang menjadi soal itu adalah secara faktual dia menikah, tetapi karena administrasinya tidak ada, de jure-nya gitu kan, sehingga kemudian dia tidak bisa menjadi wajib pilih. Nah, ini yang jadi soal. Solusinya. Nah, itu Bang. Seperti yang bahasakan tadi, kami tidak akan berpangku tangan dengan kelemahan yang ada. Kita akan lakukan kreasi, kita akan data. Dari data yang kita peroleh dari informasi awal itu kan kita sandingkan. Kita akan teruskan ke leading sektor yang memiliki kewenangan. Khawatirnya kalau kita yang eksklusi melampaui kewenangan lah kita nanti. Sama halnya dengan yang meninggal. Ini pemilih-pemilih siluman ini kan. Pemilih-pemilih siluman, bukan siluman siapa. Ya kita biasa membahasakan itu ya. Yang pemilih simbit. yang meninggal kemudian masih ada nama, dan itu memang selalu menjadi perdebatan antara Bawaslu dan KPU. Begitu juga dengan nantinya kalau sudah masuk di dalam pleno, dibahas di banyak orang, ada LO pasangan calon dan sebagainya ini. Nah, mengantisipasi ini supaya zero meninggal, zero kemudian yang bawah umur, atau zero yang lain-lainnya yang tidak sesuai dengan regulasi. Baik. Perlakuannya sama dengan teori istilahnya
kesamaan lah, kita menyamakan perlakuannya dengan pola yang tadi. Prinsipnya kita bertindak itu sejauh kewenangan kita. Karena secara administratif ketika kita melampaui kewenangan atau tidak berwenang melakukan itu tapi kita lakukan, maka kita terkategori on pragmatika atau perbuatan yang melanggar hukum. Hingga untuk itu kita kembalikan lagi ke leading sektor terkait. Tugas kita selaku KPU dengan keterbatasan yang ada, menyiapkan data-data dari hasil coklit yang dilakukan oleh kawan-kawan kita data ini yang menjadi potensi masalah yang kemudian secara administratif bisa diteruskan ke leading sektor terkait mempunyai kewenangan. Katakanlah untuk hal yang meninggal, menghidupkan dan mematikan orang ini. Itu menghidupkan orang yang mati gitu. Soalnya begini, kan syarat untuk menyatakan diri mati itu kan. Ini syarat menyatakan diri mati itu kan harus ada sertifikat kematian. Nah, KPU pasti mengeksekusi soal itu kan. Betul. Ya mati apa enggak nih kan gitu kan. Mana surat mutinya? Kalau dulu memang ada pemerintah punya reward ya, apa namanya ya, sumbangsih ya, bahwa kalau ada yang mengurus surat kematian dikasih uang gitu kan. Nah, sekarang seperti itu kan, itu menjadi problem juga. Masa kita kemudian tukang coklit atau pengawas langsung pergi ke kuburannya lihat batu nisannya, kan ini menjadi soal ini kan. Dan banyak yang terjadi viral kan soal dan pergi ke kuburan cari batu nisan. Bener nih, meninggal kan enggak? Jadi begini, memang di pusat sendiri Bang, memang kita sangat men-stressing hal ini, bahwa kan dari pimpinan juga menginstruksikan untuk men-stressing masalah ini. Cuma kembali lagi Bang, prinsip penggunaan kewenangan itu, sehingga kita tetap harus hati-hati supaya tidak melampaui kewenangan. Yang namanya mati bukan kita KPU yang menentukan, tapi Dukcapil ada kematian. Dan yang menerbitkan itu kewenangannya Dukcapil. Bahkan di pusat kita diinstruksikan untuk membuat surat pernyataan sampai ke level desa. Level desa dan dusun. Legitimasi untuk itu mesti menjadi perhatian. Iya, karena kan begini, yang boleh mengeksekusi atau meminta surat keterangan mati, meninggal itu kan dari pihak keluarga. Tidak boleh diwakilkan oleh kadus dan sebagainya. Itu. Nah, ini juga dalam konsep yang kami gagas. Tapi daripada tidak berbuat sama sekali, kalau kita melihat pihak yang memiliki kepentingan atau adresat lah bahasanya secara hukum, itu individual karena ini dokumen pribadi. Gitu. Namun kami melihat dalam administratif karena ada pandangan seorang pakar yang menyatakan ketika berbicara administratif itu ada dua jenis hukum yang berkolaborasi, di mana ada hukum publik dan hukum private. Jadi kita coba saja. Kita coba saja. Yang penting kita punya informasi awal berdasarkan hasil coklit yang kita akan maksimalkan sebagai wujud itikat baik kita untuk mengatasi. Memang bicara tentang soal meninggal dan tidak meninggalnya, kan kebiasaan kita di KLU ini kan pasti kita tahu informasi. Kalau pengawas pemilu mungkin sudah mencatat ketika ada siaran di Masjid Nalillah kan, dan itu menjadi dasar. Cuman kan menjadi tidak match ya, ketika kemudian disampaikan di pleno pembuktian secara de jure, secara administrasi. Nah ini kan menjadi bahan olo-oloan, de jure, de facto ini kan. Nah, tetapi pada faktualnya harusnya kan kemudian KPU bisa mempercayai masyarakat yang ada atau kadus ya. Dan akhirnya kemudian harus ada solusi itu. Bagaimana kalau kemudian kita minta ke kadusnya untuk membuat surat bahwa pernyataan bahwa benar dia meninggal, sehingga kemudian tim coklit Pantarlih atau apa namanya itu bersama pengawas yang mengawasi itu kan tidak sampai ke kuburan melihat batu nisan kan begitu anaknya kan. Gimana itu? Mungkin penjelasan tadi sebenarnya sudah kita pertegas lagi seperti ini. Memang itu ranah privat, ranah pribadi untuk mengajukan pernyataan meninggal dunia oleh anak saudara, anak keluarganya. Namun kita bahkan ingin coba lakukan terobosan. Jika kita tahu bahwa secara de jure tidak memenuhi karena meninggal dunia dan tidak memiliki akte misalnya, kita akan tetap data itu sebagai informasi awal yang akan kita teruskan ke Dukcapil. Ini kan kita berbicara dalam perspektif publik, tapi sebenarnya itu domainnya individual kan. Ya benar. Tapi kita akan coba lakukan. Itu solusi itu.
kan, menjaga hak pilih, kalau bahasanya, kalau memberikan itu. Nah, syarat orang atau masyarakat kita yang sudah dicoklit, apa sih yang didapatkan dari yang sudah dicoklit ya? Adakah apakah seperti yang dulu penempelan itu sebagai bukti ya, pembuktian bahwa dia sudah dicoklit, sehingga kemudian orang itu ya, saya sudah dicoklit, dan orang sudah dicoklit. Karena kan banyak kemudian yang sampai dengan hari ini, karena memang sedang berjalan tuh masih belum ada yang dicoklit juga kan. Nah itu apa saja yang, apakah ada stiker ditempel dan sebagainya? Ya kita standar Bang ya, mungkin sama dengan sebelum-sebelumnya ya, sebelum-sebelumnya. Memang kita lengkapi panel kita dengan stiker, selain harus menggunakan atribut, kemudian ada pom-pom yang dia bawa dalam kerjanya. Tapi prinsipnya begini Bang, ini pemasangan stiker itu basicnya kata, bahwa apa namanya, tujuan daripada coklit itu kan dari istilah katanya pencocokan dan penelitian itu menguji akurasi data awal yang kita apa namanya peroleh gitu yang kita turunkan. Oke, berarti coklit sedang berjalan, sudah 60%, pada akhirnya nanti akan menjadi data yang benar-benar valid ya. Cuman kembali lagi, nanti tim sukses LU ini nggak dapat dia yang nomor NIK itu kan hanya berbintang dan sebagainya, atau kemudian itu. Tapi memang ini menjadi kepinginnya beberapa masyarakat itu atau beberapa tim sukses itu dia mendapatkan itu untuk bisa membantu KPU sebenarnya. Itu gimana itu? Supaya bisa diterangkan, supaya tidak jadi polemik nih. Gimana kita dikasih ini piringan lah, disket lah, apa flash disk lah, tapi pas kita buka enggak ada NIK. Gimana cara kita? Tapi teman-teman sudah bisa juga melihat itu kan, mana yang ganda, mana yang Nah, apakah masih terjadi misalnya DP4 kemarin sinkronisasi masih ada yang ganda atau seperti apa? Sejauh ini ada beberapa tapi tidak masif lah ya. Ada tipu-tipu ya. Itu ya. Tapi kita sekarang inilah yang manfaatnya teknologi. Kita ada e-coklit. Ketika itu misalnya dia sudah tercoklit di tempat yang satu, maka di tempat yang lain ketika ada yang namanya salah, maka dia tidak bisa. Tapi ada informasi yang kita dapatkan itu double KTP. Ternyata katanya nih ya, karena KTP-nya itu KTP seumur hidup, jadi dia ada di desa di kabupaten lain, atau kemudian dia punya double KTP, yang di sana dia dicoklit, di sini dia dicoklit, itu gimana? Jadi pelakunya begini Bang, ketika kita menemukan katakanlah dokumen hukum yang ganda, kita persepsi seperti itu, maka kita kedepankan asas. Kita kedepankan asas, posterior, priori. Jadi mana yang lebih baru, yang lebih baru, produk yang terbaru, atau aturan yang terbaru, dokumen hukum terbaru, maka itu yang kita dirugikan. Sehingga maka kalau dia misalnya yang terbaru tahun 2025 misalnya, 2024 ya. Kemudian KTP yang lama 2023 maka yang terbaru yang berarti yang terbaru yang kemudian dia. Ya, karena saya dapat juga informasi seperti itu. Double, sehingga itu yang membuat terjadi banyak kegandaan. Nah, terutama itu. Nah, ada hal lain yang ditemukan di lapangan ini, Pak Adib. Apa saja kira-kira yang masih menjadi kendala di dalam coklit ini? Pertama mungkin dari sisi kultur kita malah justru mungkin seperti itu ya. Culture-nya gimana? Ada banyak yang begawe sekarang. Yang banyak yang begawe sehingga kemudian agak susah menemui ya. Betul. Kemudian waktu kerjanya kadang yang harus sampai malam di tempat kerja, perlu penyesuaian lah. Tapi kan canggih sekarang, tinggal Pantali Pak di mana, kapan ada kan begitu ya. Secara administratif yang tadi kita bahas juga ada juga ya. Ya, memang harus ada inovasi-inovasi yang dilakukan oleh teman-teman Pantali, dan KPU sudah melakukan itu ya kepada Pantali, kan sudah di BIMTEK segala macam kan, itu pastilah. Ya. Sudah dicoklit enggak nih? Sudah dicoklit enggak? Sudah ya. Sudah. Nah, itu.
Ini menjadi kewajiban soalnya kita ini, gitu ya. Nah, apa yang diharapkan dari tahapan ini, Pak Kadif Hukum? Karena kan memang ya, soal DPT, soal daftar pemilih lah, bukan DPT ya. Daftar pemilih yang nantinya akan menjadi DPT ini kan selalu menjadi problem, selalu menjadi tanda tanya, baik itu di penyelenggaranya yaitu Bawaslu ataupun kemudian di pasangan calon, begitu juga di masyarakat, karena ini juga akan mempengaruhi pilihannya masyarakat. Artinya hak pilihnya itu tidak tersampaikan padahal dia punya orang yang akan dilecok gitu kan. Nah itu gimana itu? Jadi kita kembalikan ke idealnya. Sebelumnya mungkin juga saya sudah sampaikan, kita tekankan betul bahwa coklit ini adalah sarana kita untuk memperjuangkan hak konstitusi warga negara. Sekali lagi, ada beberapa kesempatan yang pernah saya tekankan pada adagium like Populi Lex Dei. Suara rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi berbanggalah. Ya. Dengan mengemban amanah ini, kita meneruskan suara Tuhan. Ya. Refleksinya ibadah juga. Ibadah, keren. Selain dapat gaji. Ya, benar. Ya itu menarik itu. Ini memang menjadi haknya ya. Menjadi haknya masyarakat kita untuk kemudian dia tersampaikan haknya lewat dia harus ini. Cuma nanti kalau misalnya dia tidak terdata, dia tidak masuk di daftar pemilih sementara, daftar pemilih apalah perbaikan dan sebagainya sampai DPT itu, tetap dia punya hak untuk itu. Ada ruang-ruang lain yang ruang lain, ada di PTB, ada di DKM. Kita bahas di sesi yang lain. Oke, tahapannya sekarang kan soalnya tahapan coklit ya, soal DPT coklitannya. Nah, menarik itu, culture kita, kultur kita sekarang, apalagi musim-musim begawe, yang memang agak merepotkan pantarlih kita atau petugas kita itu untuk melakukan pencoklitan. Nah, tapi kan memang dengan sekarang ini banyak media yang dipakai, kan bisa menghubungi via WA, bisa menghubungi. Ini kan kalau kemudian terjadi kasus yang tidak mau dicoklit, itu gimana cara menyelesaikan ini? Gitu ya. Mungkin lebih kepada individual, mungkin kreasi kita di bawah lah. Kita tentunya harus membaur juga, memahami situasi dan kondisi lokal. Karena memang prinsipnya berbicara normatif juga harus melihat culture ya, untuk efektivitas itu. Jadi mungkin pendekatannya bisa lewat tokoh-tokoh yang bisa dipercaya. Tapi kan sekarang kadus-kadus semua yang menjadi pantarlih rata-rata ya? Tidak ya. Kita memang ada penekanan bahwa jangan sampai mengedepankan praktik perjokian dalam coklit. Ya, biasanya gitu ya kan. Dari rumah udahlah, nanti yang nempel stiker anaknya dan lain sebagainya itu kita kategorikan perjokian. Penjokian ya. Sehingga kita guyon lah. Ya kalau bisa biasakanlah kebenaran dengan benarkan kebiasaan. Gitu. Biasakan kebenaran dan benarkan kebiasaan. Kebiasaan yang diam di rumah nyoklit atau yang langsung turun sudah saking biasa. Jadi kan tidak akurat. Akurasi yang kita butuhkan ya. Kenapa kemudian mereka dimintain untuk bertugas, dibayar ya untuk akurasi data. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang timbul belakangan ini, yang sebelum-sebelumnya, bukan belakangan, yang sebelum-sebelumnya itu adalah banyak kemudian petugas-petugas itu ya udah, karena dia misalkan sudah mengetahui ini rumahnya siapa, tinggal dia dari rumah saja, nanti anaknya yang bawa stiker gitu-gitu. Nah ini harus, kan itu menjadi temuan juga buat pengawas pemilu kan. Bahkan kami tekankan bahwa ketika itu memang ada unsur praktik perjokian, kan ini akan berkorelasi dengan kualitas data dan informasi yang sesungguhnya bukan kebenaran. Kita mau usil sedikit gitu kan. Itu. Hati-hati. Jadi penekanannya sahabat-sahabat KPU kepada pantarlih, laksanakan tugas sesuai dengan regulasi yang ada, gitu kan.
Jangan sampai kemudian ini yang menimbulkan masalah di kemudian hari. Masalahnya kan banyak kemudian yang harusnya dia memilih tetapi tidak dapatkan ruang untuk itu. Begitu juga memang jangan terlalu saklek. Nah itu ya. Kebanyakan petugas-petugas di bawah ini kan saklek. Itu tuh gimana ini? Karena kan harusnya ya dia harus punya ini pemahaman dan secara normatif memang ini sudah dipikirkan. Batasan saklek tidak saklek kan tergantung keberterimaannya dia di lokus tempat. Ini tergantung apa namanya kebiasaan cara menerima interaksi kan. Sehingga yang kita kedepankan orang bakal setempat yang kita taruh di lokasi pencoplitan supaya harapannya bisa bergaul berinteraksi secara baik lah. Jadi ketika regulasi misalnya harapannya harus tersaklek, itu dapat dikomunikasikan dengan baik. Sampai dengan hari ini berapa kira-kira yang kendalanya seperti itu? Karena komunikasinya petugas misalnya yang tidak, kan kita harus senyum nih, jadi kita melayani lah gitu kan, KPU melayani gitu kan. Tugas-tugasnya itu harus ketemu sama orang yang punya rumah yang mungkin tensinya berbeda, itu jangan sampai kemudian itu muncul gitu. Ada cerita-cerita menarik nggak dari Coklit yang selama ini yang Side pernah jalani ini, melihat dari teman-teman petugas? Ukuran apa namanya attitude pantas ini kan beda-beda dari masing-masing tempat. Cuma kita memang punya standar dari pusat bahwa ketika seorang pantarlis datang berkunjung ke rumah warga untuk mencoplit, ya harus sama senyum, atributnya juga jelas, menyampaikan dengan tutur kata yang sopan, itu sudah kita sampaikan. Cuma tentu lagi improvisasi mungkin di lapangan dengan apalagi datang ketemu petugas menggunakan seragam, ID card, topi dan sebagainya, apa bantuan nih? Kan informasi yang meluas sekarang kan karena dia tidak dapat RTG misalnya dia jadi ini kan. Nah itu gimana itu? Kembali dari awal memang Coklit pendataan tidak ansih data, tapi kita iringi dengan sosialisasi. Jadi memang instruksi juga dari pusat bahwa pendataan kali ini harus berbasis sosialisasi ya, menginformasikan baik tentang tahapannya seperti apa yang secara umum sosialisasi tentang apa namanya pemilu untuk bisa memotivasi itu. Oke, setelah Coklit tahapannya apa? Mungkin nanti DPS, setelah DPS. Nah, selain itu kan ini kan berjalan sampai pada masa-masa sebelum pencoblosan ini kan tetap DPT, DPS dan apa gitu ya. Ini yang beririsan ini, tahapan yang beririsan ini apa? Ini bulan Juli. Kita lagi dekat-dekat pendaftaran. Dekat-dekat pendaftaran. Nah ini siap-siap pendaftaran. Nggak ada perubahan tanggal 27 sampai tanggal 29. Untuk itu tidak ada. Teman-teman sudah siap menerima. Insya Allah harus siap. Calon dan pasangan calon ya untuk itu ya. Baik Pak Kadip Hukum Bapak Ilmiwan Hasan. Terima kasih atas kehadirannya di Ama Adi Meronges. Mudah-mudahan ini menjadi sarana komunikasi, menyampaikan informasi kepada khalayak publik Kabupaten Lombok Utara untuk memahami alir-alir atau alur-alur atau tahapan-tahapannya KPU di dalam pelaksanaan pemilihan. Nah, pemilihan katanya nih ya. Karena banyak orang yang bilang pilkada. Pemilihan beda. Pemilu beda, ini pemilihan 2024 secara serentak seluruh Indonesia. Thank you, Bang. Ya, sama-sama, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seke 2 telu 4 5. Welcome. Seke 2 telu 4 5. Welcome.